dari keahlian kita dalam menyeleksi. Jadi karena seleksi koi itu juga butuh keahlian khusus nih. Jadi bukan hanya menentukan ikan bagus, bukan hanya dari selera kita, tapi juga di situ sudah ada standar. Walaupun standar itu juga tidak bisa ditulis, tapi pasar yang menentukan. Jadi kadang menurut kita bagus, tapi kalau menurut orang lain tidak bagus, nanti juga akan berpengaruh di harga jual. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Peluang usaha budidaya ikan koi dapat dikatakan sangat menguntungkan, di mana budidaya ikan koi mampu mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Karena memang ikan koi merupakan jenis ikan primadona yang jika kita memeliharanya akan mendatangkan keuntungan tersendiri. Nilai jual ikan koi yang tinggi menjadikan banyak orang membudidayakan ikan hias yang satu ini. Mungkin kamu juga tertarik untuk membudidayakan ikan koi ya? Untuk membudidayakan ikan koi sendiri dapat dibilang susah-susah gampang sahabat. Lalu berapa sih omsetnya sekali panen? Adakah cara yang bisa dilakukan untuk mengangkat harga dan keuntungan koi? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya. Inilah dia peluang bisnis budidaya ikan koi bisa capai omset puluhan juta dan analisa usahanya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Kalau analisa usaha, biar minim kalau di sini dibandingkan menanam tanaman palawija itu masih menjanjikan. Di ikan hias ini untuk nilai luas lahan yang sama dalam waktu yang sama itu lebih menjanjikan di ikan hias ini. Tapi memang butuh tempat yang luas, jadi kalau banyak yang pengen usaha tapi tidak punya tempat yang luas dan teknik yang mumpuni nanti juga akan berpengaruh di hasil nanti, karena di situ juga akan berisiko dengan angka kematian, terus pertumbuhan yang tidak maksimal. Ketika kita beli ikan yang kecil, targetnya misalkan 3 bulan sudah berkembang atau bertambah besar, ternyata tidak pertumbuhannya tidak maksimal, nanti kan juga bisa merugi. Jadi kita belinya sudah mahal, di bibitnya nanti besarnya tidak maksimal, kita keluar biaya sudah banyak untuk pakan, juga akan berpengaruh. Manisnya keuntungan budidaya ikan koi. Manisnya keuntungan yang dihasilkan dari usaha budidaya atau ternak ikan koi memang sudah jelas bisa dilihat di depan mata. Memang ikan ini sangat banyak diburu oleh para pecinta ikan dan kolektor koi. Untuk koi kualitas biasa tanpa kontes, patokan harganya berkisar pada hitungan per ekor mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Ini tergantung dari harga ikan koi yang ada di pasaran. Meskipun persaingan bisnis ikan koi cukup ketat, tapi tetap saja keuntungannya selalu lebih besar dari persaingan. Keuntungan ini sahabat bahkan bisa mencapai puluhan juta per bulannya. Jika nama kita sebagai pembudidaya ikan koi sudah terkenal dan kualitas ikan koi kita sudah kualitas ekspor, wah tentunya keuntungan ini akan makin manis lagi. Menjual ikan koi ini memang sedikit berbeda dengan ikan konsumsi ya, karena ikan ini adalah ikan koleksi yang otomatis permintaannya tidak sebesar ikan konsumsi. Namun keuntungannya tetap bisa lebih besar karena harganya yang lebih mahal. Kalau untuk pemula itu kalau hanya untuk pembesaran, karena kalau dari awal itu butuh fasilitas yang banyak juga ya. Kalau dari awal punya indukan, terus tempat pemijahan, tempat nener dan sebagainya, nanti akan butuh biaya tinggi. Tapi yang paling mudah untuk pembesaran. Untuk pembesaran itu kalau sudah beli ikan yang hasil seleksi tadi, itu nanti potensi hasilnya juga lebih bagus, tapi belinya sudah agak mahal. Kalau lahannya tergantung jumlah ikan yang dibeli. Kalau kita punya lahan sempit, nanti ngisi ikannya juga tidak banyak. Karena untuk koi ini kalau di sini misalkan 0,14 hektar atau istilahnya 100 ru itu paling hanya diisi 1.000 ekor sampai 2.000 ekor. Itu dari kecil. Analisa usaha.
Untuk menganalisa usaha ini, mari kita bicarakan tentang investasi awal terlebih dahulu. Jadi, investasi awalnya lumayan besar jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi air tawar. Namun, jika dibandingkan dengan keuntungan, tentunya investasi ini tidak masalah jika dihitung mulai dari pengadaan bibit ikan koi yang berharga 2 juta rupiah, kolam dan fasilitasnya seperti jaring, pompa air, peralatan, pembersih kolam, dan lain sebagainya. Investasi ini bisa menghabiskan dana hingga 7 juta rupiah. Untuk biaya operasional seperti pakan, biaya angkut ikan koi, dan pembaruan fasilitas kolam mungkin membutuhkan sekitar 8 juta rupiah. Namun, jika kita ingin mempunyai karyawan atau pekerja untuk memberikan makan dan merawat ikan koi, maka dibutuhkan setidaknya penambahan biaya sekitar 1,5 juta rupiah per bulannya. Nah sahabat, meskipun biaya operasionalnya terlihat banyak, namun jika kita bisa menjual 500 ikan koi saja dengan kualitas biasa selama 1 bulan, maka hasil penjualan kita bisa mencapai 25 juta rupiah. Kemudian, laba yang bisa kita dapatkan adalah 15 juta rupiah bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional yang tadi disebutkan. Itu kalau kualitas ikan koi biasa saja dan dihargai 50 ribuan ya. Kalau kualitasnya bagus, satu ikan bisa dihargai jutaan rupiah. Semakin bergelimang harta tentunya ya. Terus untuk ikan yang kualitas bagus, beberapa kali juga untuk dilombakan, itu juga ada yang bisa juara, itu hasilnya nilai jualnya juga semakin tinggi. Iya, karena lomba itu salah satu alat untuk promosi ikan. Jadi kalau kita tidak ikut lomba ya nanti ikan koi itu juga tidak akan bisa laku mahal. Apa yang harus dilakukan agar keuntungan lebih besar? Bisnis ikan koi memang sangat menguntungkan sahabat, tapi ingat, harga ikan koi di pasaran bisa naik turun. Jika menjual ke orang yang tidak tepat, harga koi langka yang seharusnya ratusan juta bisa dihargai ratusan ribu saja. Rugi bukan? Pilih bisnis pembesaran saja. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memilih bisnis pembesaran daripada pembiakan ikan koi. Seperti yang kita ketahui, pembiakan ikan koi akan memerlukan lebih banyak biaya karena harus membeli indukan koi yang bagus terlebih dahulu, kemudian memerlukan kolam pemijahan dan pastinya jarak dari pemijahan ke panen memerlukan waktu yang lebih lama. Belum lagi ada risiko dalam pemijahan ikan koi, yaitu sahabat, jika burayak dan dihasilkan tidak sesuai standar atau mungkin banyak yang cacat karena proses pemijahan yang terganggu. Untuk itu, lebih amannya, sebagai peternak koi pemula, lebih baik kita melakukan bisnis pembesaran saja. Lagi pula, dengan memilih bisnis pembesaran, pengeluaran kita di awal akan lebih murah ya, sehingga keuntungan yang kita dapatkan juga lebih besar. Tertarik mencobanya? Ikuti lomba ikan koi. Cara kedua yang dapat membuat keuntungan kita bertambah adalah dengan mengikuti lomba atau kontes kecantikan bagi ikan koi. Jangan salah sahabat, banyak sekali loh keuntungan mengikuti kontes ikan koi ini. Pertama, kita bisa bertemu dengan banyak sekali pecinta koi di kontes tersebut. Semakin banyak relasi tentunya dapat membuat bisnis kita semakin lancar. Meskipun koi kita tidak memenangi kontes tersebut, tapi banyak relasi yang kita temui di ajang tersebut sudah lebih dari cukup. Kita bisa loh mempromosikan ikan koi kita juga. Kedua, jika ikan kita menang kontes, ini seakan kita memenangkan lotre. Bagaimana tidak, koi yang awalnya berharga biasa saja nih, bisa dihargai hingga ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah setelah memenangkan kontes ikan. Apalagi jika ikan kita menang jadi juara pertama. Tentu akan banyak sekali kolektor ikan koi yang mau menawarkan harga besar-besaran untuk ikan kita. Luar biasa bukan? Tentunya ikan koi yang ingin diikutkan kontes harus dirawat secara maksimal juga ya. Nah, makin tertarik menjalankan bisnis budidaya ikan koi sahabat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.
Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.